Penerapan makan bergizi gratis di SDN 9 Praia, Lombok Tengah amburadul. Makanan bergizi gratis yang seharusnya diberikan kepada siswa kelas 1 dan 2 pada pukul 10.00 pagi, makan bergizi gratis datang sekitar pukul 11.00 pagi, sehingga mengalami keterlambatan sekitar 1 jam. Sementara itu SDN 9 Praia pun kebingungan lantaran siswa sudah pulang ke rumah masing-masing. Adapun puluhan box yang tersisa tidak tahu harus dikemanakan. Sebelumnya SDN 9 Praia juga mengeluhkan kondisi ini lantaran sebelumnya tidak ada koordinasi dari pengelola dapur terkait pendistribusian makan bergizi gratis. Ya, makanan untuk yang datang hari ini adalah kelas 1, 2, 3. Tapi dia juga sebagai tanggung jawab di sini bingung juga mau diapain makan yang datang terlambat. Sementara itu pemilik dapur makan bergizi gratis menyampaikan permintaan maaf atas keterlambatan pendistribusian makan ke masing-masing sekolah lantaran terkendala teknis dan operasional yang terbatas. Karena ada 2 mobil box yang harus saya pisahkan arahnya, ada yang ke selatan dan ada yang ke utara. Memang pada saat ini untuk hari pertama ini adalah jadi pelajaran saya lah untuk evaluasi hari besok untuk selanjutnya. Selanjutnya pengelolaan dapur berjanji akan melakukan pendistribusian makan bergizi gratis lebih cepat dari jadwal agar bisa dinikmati oleh para siswa terutama kelas 1 dan 2 yang jam pulangnya lebih awal dari siswa lain. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sejumlah siswa kelas 1 dan 2 SDK Marsudiri di Keva Menanu Timur Tengah Utara ini lemas tertidur. Selain belum sarapan, menu makan siang bergizi yang mereka tunggu tak kunjung datang. Seharusnya pendistribusian pukul 9.30, namun baru tiba pukul 12 siang. Beberapa di antaranya memilih pulang, tidak lagi menunggu jatah makan, sementara para siswa mengaku tidak sarapan dan tidak membawa uang jajan. Sekolah pun mengaku kecewa dengan lambatnya distribusi. Jam berapa nih? Sekarang 12:30. Belum makan juga? Belum. Lapar? Iya. Aduh, Biasanya jam pulang jam berapa? Jam 12. Tapi ini karena mau makan jadi menunggu nih, tapi sudah lapar ya? Bapak lihat sendiri kondisi anak sangat lemas. Ya kalau toleransi lewat 15 sampai setengah jam untuk anak kecil itu mungkin agak sedikit wajar. Tapi kalau sudah lebih 2,5 jam ini tidak wajar. Pengelola makan bergizi gratis mengakui adanya kendala distribusi dan berjanji pendistribusian berikutnya sesuai jadwal. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Baru sebulan menikmati program makanan bergizi gratis MBG, siswa Min 1 Sumeneb harus kembali membawa bekal makan sendiri. Terhitung Senin 17 Februari 2025, program MBG di Sumeneb dihentikan sementara. Pengumuman pemberhentian sementara program MBG disampaikan SPPG Kabupaten Sumeneb kepada seluruh kepala sekolah melalui grup WhatsApp penerima manfaat MBG. Kepala Min 1 Sumeneb Didik Santoso mengatakan, pihak sekolah menerima informasi pemberhentian sementara MBG pada Sabtu lalu dan langsung menyampaikan ke orang tua siswa untuk menyiapkan bekal sendiri. Dari awal alhamdulillah lancar. Distribusi itu pukul 8:30, jam 9 sudah sampai. Dan itu dimakan sama anak-anak pada waktu istirahat. Ada beberapa wali murid yang nanya. Dan juga termasuk saya sendiri nanya di grup itu, apakah ini berhenti sementara atau sampai kapan? Ternyata jawabannya dari kepala SPPG memang sampai ada pengumuman lebih lanjut. Program makanan bergizi gratis di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur dimulai sejak tanggal 13 Januari 2025 dengan jumlah lembaga penerima manfaat sebanyak 18 lembaga. Hingga berita ini dituliskan, Kepala SPPG Kabupaten Sumeneb, Khalilul Rahman, belum dapat dikonfirmasi. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan.
mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, Siap menjalankan tugas. dan amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum, ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan. Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. HB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Floyer Pierre, so he has. Oh, super goal towards the goal. Three times already in his young career, and he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lamba. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas Sandi Permana. Hasto diperiksa. Lanjutkan. Hamil dan 700 meter. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. pensiunan TNI Meringkus inovasi berkontribusi pada era Indonesia dan Jepang. Kemenpora. Kebakaran laut. Dari Solo, Jawa Tengah. Beberapa negara ASEAN. iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime. Solo, Jawa Tengah. Forensik. Para pelaku yang mendalam batu Jalan Jawa Timur. rasa. Anaknya. Persilahkan. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam bakar mesin judi. Seorang pria meninggal dunia Padang Sumatera Barat. Saat hendak ditilang. Gerusak. di lantai saat makanan One Indonesia Gol dari Kylian Mbappe. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat Senin hingga Jumat pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono. Saatnya rakyat bersuara. The Great Prime Time. Apakah lurus Benarkah Dari perkara. narapidana kabur lewat gorong-gorong Laporan mendalam dan eksklusif. untuk memproduksi barang haram tersebut? Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Yang akan kita hadapi. Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya. Endorsement. Anda harus saya enggak kalau enggak percaya. Karena kalau kamu yang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. penganiayaan, Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Taidian Rabuki. Anda The Prime Show Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lamba. Saya tidak percaya. Cari presiden di sana. Itu belum bukti. Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews.
Premium Sports. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum, ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan. Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. HB Plus, setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Kebangkitan bangsa Indonesia, dan bahwa bangsa Indonesia ini tidak ada pilihan. Kita harus bangkit atau kita terus menjadi negara yang begitu-begitu saja, negara yang rakyatnya masih banyak yang miskin. Kita akan menghilangkan kemiskinan melalui pendidikan. Efisiensi anggaran kementerian dan lembaga terus menjadi sorotan. Kementerian yang menggawangi dunia pendidikan Indonesia pun sempat akan terkena pemotongan anggaran. Namun setelah melalui pembahasan panjang, pemerintah pastikan pemotongan anggaran tidak berimbas kepada dunia pendidikan. Terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Keputusan ini diambil setelah rapat bersama dengan DPR RI. Sebelumnya dalam rapat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satrio Somantri Brojonegoro, menyoroti kemungkinan naiknya biaya kuliah akibat efisiensi anggaran. Itu dikenakan efisiensi dirjen anggaran 50%. Kami usulkan kembali supaya posisinya kembali kepada pagu awal, yaitu 6,018 triliun. Karena kalau BPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah. Saat ini tercatat sekitar 1 juta mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP, sementara jumlah anggaran mencapai 14 triliun 698 miliar. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejadian warga sakit di Tandu terjadi di Dusun Pemoles, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praia Barat Daya, Lombok Tengah. Sejumlah warga menandu seorang warga yang sakit lantaran kondisi jalan yang rusak sehingga sulit dilalui oleh kendaraan. Ironisnya, warga lain harus menandu warga yang sakit dengan berjalan kaki sejauh 1 km dengan kondisi jalan bebatuan dan licin akibat curah hujan yang akhir-akhir ini turun di wilayah ini. Warga mengaku peristiwa seperti ini bukan kali ini saja terjadi, namun sudah sering kali terjadi. Mulai dari ibu yang hendak melahirkan hingga warga yang kritis dan tidak dapat diselamatkan ketika sampai rumah sakit. Sementara itu, kondisi jalan yang rusak dan sulit dilewati kendaraan sudah lama terjadi dan seringkali menimbulkan korban. Melihat kondisi jalan yang ada di wilayah kami ini sangat parah. Seperti orang mengatakan ini jalan ini sudah seperti jalan tengkorak. Memang kami sudah dibuatkan jembatan oleh Pemda Kabupaten Lombok Tengah. Itu juga kami sangat berterima kasih atas terbuatnya jembatan itu. Cuman kami berharap untuk jalan ini segera diperbaiki supaya tidak ada masyarakat kami yang lagi digotong-gotong. Bukan ini saja, tapi dulu pernah ada orang yang melahirkan, kemudian ada orang yang meninggal. Orangnya itu meninggal di Mataram, digotong dari sana. Nah, seperti itulah. Dapat segera diperbaiki sehingga dapat dilewati kendaraan dan masyarakat lebih mudah untuk mengakses kesehatan hingga pendidikan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kabupaten Lombok Tengah kembali menggelar event tahunan yaitu Festival Putri Mandalika. Event yang digelar menyambut puncak bau nyale ini menghadirkan 1.000 putri perwakilan dari masing-masing kecamatan di Lombok Tengah. Sama halnya seperti tahun lalu, para putri beserta dayang-dayangnya diarak menjadi tontonan warga. Atraksi ini dilakukan untuk menandakan datangnya jelmaan sang putri yaitu nyale, biota laut serupa cacing warna-warni yang hanya dapat terlihat sekali dalam setahun.
Sementara itu, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menargetkan Festival Putri Mandalika ini dapat setara dengan Jember Fashion Festival, sehingga dapat menarik banyak wisatawan untuk berkunjung ke Lombok, khususnya ke Mandalika. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya meminta Dinas Pariwisata Lombok Tengah dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi terhadap event ini, dengan harapan ke depan dapat lebih meningkat dan lebih meriah. Dengan harapan event karnaval ini bisa melompat, bisa berlari lebih cepat. Ya. Kita tidak usah khawatir untuk bermimpi. Kita menginginkan karnaval Mandalika ini bisa selevel Jember Fashion Carnaval. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas. Siap menjalankan tugas. Dan amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum. Ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. HB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Three times already in his young career. And he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lama. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas Sandi Permana. Hasto diperiksa. Lanjutkan. Hamil dan 700 meter. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Pensiunan TNI Meringkus. inovasi berkontribusi pada daerah Indonesia dan Jepang. Kemenpora. Kebakaran laut. Dari Solo, Jawa Tengah. Beberapa negara ASEAN. iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime. Solo, Jawa Tengah. Forensik. Para pelaku yang mendalam batu Jalan Jawa Timur. rasa. Anaknya. Persilahkan. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam bakar mesin judi. Seorang pria meninggal dunia. Padang Sumatera Barat. Saat hendak ditilang. Gerusak. Di lantai saat makanan Indonesia. Gol dari Kylian Mbappe. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Kami hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara.
menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum, ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. HB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Prime Time. Narapidana kabur lewat gorong-gorong. AB Plus Yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya. Harus Anda kalau nggak rakyat bersuara. tidak bisa. Sudah dikapling-kapling. Penganiayaan. Pembunuhan. The Prime Show. Pergantian lama. Itu belum bukti. Tidak ngomong juga. Interupsi. Only on iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Agrowisata petik Golden Melon akhir-akhir ini jadi daya tarik wisatawan di Kabupaten Lombok Barat, tepatnya di Desa Kebun Ayu, Kecamatan Gerung, sekitar 30 menit berkendara dari Kota Mataram. Di kebun ini wisatawan bisa memetik sendiri Golden Melon baik disantap langsung ataupun dibawa pulang menjadi oleh-oleh. Cukup membayar Rp25.000 per kilonya. Pengunjung juga diajak terlibat dalam proses panen ataupun pembibitan Golden Melon tersebut. Agrowisata ini ramai dikunjungi wisatawan pada akhir pekan dan masa panen Golden Melon. Pengelola agrowisata mengungkapkan bisa meraup pendapatan mencapai 17 sampai 20 juta pada masa panen. Selesai satu greenhouse kita paling dapat 17 juta, 18 juta hitungannya. Kalau setiap hari itu pasti aja ada yang tamu yang berkunjung. Biasa kita hitung harga melon per greenhouse-nya 15 juta, kadang 20 juta. Terus. Kalau rame biasanya hari Minggu sama hari Sabtu. Selain menikmati Golden Melon, pengunjung juga bisa menikmati jajanan pasar tradisional dilengkapi dengan pemandangan asri persawahan dan alam perbukitan. Dari Lombok Barat, tim liputan iNews melaporkan. Gili Gede, Gili Layar, dan Gili Asahan merupakan wilayah sekotong area selatan Lombok ini memang tak akan ada habisnya untuk dinikmati. Seperti Gili Gede, salah satu gili terbesar yang ada di sekotong yang menawarkan keindahan alam yang terjaga kelestariannya. Gili Layar yang memukau akan kekayaan terumbu karangnya, serta Gili Asahan tempat yang sempurna untuk bersantai, melepaskan semua kepenatan yang Anda alami. Masyarakat dan pemerintah setempat sangat menjaga keaslian dan keasrian dari pulau-pulau ini. Spot snorkeling yang ada di ketiga gili ini sama seperti daerah di sekotong lainnya, di sini menyimpan kekayaan bawah laut yang luar biasa indahnya. Didukung dengan ombak yang tenang dan air laut yang jernih, di pulau ini akan memanjakan para pecinta snorkeling ataupun diving untuk mengeksplorasi surganya alam bawah laut. Ringit, Gili Layar, Gili Asahan, Gili Golek.
Yang banyak saya gili rengit sama gili layar. Yang bagus untuk snorkeling di mana aja Pak? Gili rengit, gili layar, anyaran. Kelebihan gili di Sekotong dengan pulau lainnya di Lombok adalah keadaan ombak yang sangat tenang. Selain itu, air laut yang sangat jernih bagai berada di kolam rumah yang tak berujung. Sungguh Anda tidak perlu bersnorkeling untuk melihat keindahan terumbu karang di sini. Cukup melihat di atas perahu saja, Anda akan terpukau dengan keindahan bawah lautnya. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Batok kelapa merupakan limbah yang berasal dari buah kelapa yang sudah diambil dagingnya. Biasanya batok kelapa langsung dibuang karena dinilai tidak berguna lagi. Tetapi di tangan Bapak Lalu Surya Bakti, batok kelapa ini disulap menjadi berbagai macam kerajinan unik yang mampu mencuri perhatian. Awal mula kerajinan batok kelapa ini didasari karena perekonomian yang mendesak saat pandemi COVID-19, sehingga memutar ide untuk mengolah batok kelapa menjadi pundi-pundi rupiah. Alhamdulillah banyak, dari kendi, teko, gantungan kunci, ada juga miniatur ikan, siput, termasuk juga mangkok dan gelas begitu. Kemudian ada lagi nggak Pak? Atau baru itu saja? Banyak, celengan juga ada, celengan sebagai tempat menabung, terus sendok, ada tempat tisu, tempat bumbu, tempat sambal, termasuk juga tempat tembakau kalau orang Lombok begitu. Kemudian ada nggak rencana ke depan untuk usahanya? Apakah ada yang mau dikembangkan? Ya, jadi rencananya ini bukan hanya batoknya saja yang mau kita proses, tapi daging daripada kelapa itu sendiri juga kita akan proses untuk kita lebih mengembangkan turunan daripada kelapa, dari daunnya, tapis kelapanya, pohonnya sampai ke akar-akarnya juga kita akan proses daripada menjadi polusi udara atau sia-sia begitu ya. Kemudian ada nggak harapan Bapak untuk usaha Bapak ini ke depannya? Ya, saya berharap ini bisa lebih berkembang, dan satu tujuan kami itu untuk membuka peluang kerja atau lapangan kerja bagi masyarakat kami. Terus yang kedua untuk lebih kita tingkatkan memakai bahan-bahan yang natural atau mengurangi penggunaan sampah plastik. Ya, mengolah limbah tanpa merusak alam itu memang tema kami. Gitu. Rencana ke depan, pengrajin tidak hanya memanfaatkan batok kelapa saja, namun juga memanfaatkan daun hingga ke akarnya. Hal ini dikarenakan untuk memanfaatkan pohon kelapa dengan maksimal. Proses pembuatan kerajinan batok kelapa masih ada yang manual dan ada juga yang dibuat menggunakan mesin. Jika berkunjung ke Lombok Tengah, jangan lupa mampir ke Desa Bonder untuk melihat keunikan olahan dari batok kelapa. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan.